Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-19 ya. Berarti hari ini adalah 10 kedua yang terakhir, karena nanti malam kita akan masuk ke malam ke-20 ya. Alhamdulillah yang di Jakarta ini baru saja kita selesai menunaikan sholat zuhur berjamaah, dan seperti biasa selesai kita sholat zuhur berjamaah kita akan membaca beberapa hadis Riyadhus Shalihin dan menggarisbawahi beberapa pelajaran yang terkandung di dalamnya. Insyaallah hari ini kita akan membaca hadis nomor 1091, 1092 dan 1093 sebagaimana yang sudah muncul di layar kita semua. Saya akan baca hadisnya dan saya maknani pakai bahasa Jawa terlebih dahulu, baru kemudian saya jelaskan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Wa ani bin Umar, dan diriwayatkan dari saking Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma tumrap Ibnu Umar Abdullah lan Umar ya. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akimu pada ndedekna sapa sira kabeh as-sufufa atau nglurusna sapa sira kabeh as-sufufa ing pira-pira barisan, wa hadzu lan lurusna sapa sira kabeh ya, bainal manakibi ing antarane pundak-pundak sira kabeh, wa suddu lan tutup atau rapet nih juga al-khalala kekosongan atau celah-celah, walinu lan lembutkan atau lunakkan ya sapa sira kabeh ya, bi aidi ikhwanikum tumerap tangan-tangan sedulur-sedulur sira kabeh, wala tadzarun aja ninggal sapa sira kabeh furujatin ing kelonggaran-kelonggaran atau kekosongan-kekosongan li syaitani kanggone setan. Waman lan utawi sapa wong iku wasala nyambung sapa man sofan ing barisan, wasala maka nyambung hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Waman lan utawi sapa wong iku qata'a mutus sapa man sofan ing barisan, maka qata'a mutus hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Rawa ing riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih. Wa Anasin lan saking Anas radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu tumrap Anas, anna Rasulullah sak temene Rasulullah SAW iku kala ngendika sapa Rasulullah SAW, rusu padha ngrapetna sapa sira kabeh sufufakum ing barisan sira kabeh, wa qaribu lan nyedak-nyedakna sapa sira kabeh bainaha ing antarane barisan siji lan barisan liyane, wa hadzu lan ngancerna atau nglurusna sapa sira kabeh bil anaqi kelawan gulu sira kabeh, fa walladzi mangka demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun ana iku biyadi ing tangane alladzi ini sak temen ingsun iku la ara bener-bener roh sapa ingsun asyaitana ing setan yadkhulu halim lebu sapa syaitan min khalalis safi ing antarne celah-celah barisan, karena kaya setan itu ya iku al-hadzafu wedhus ireng cilik ya. Wa anhu lan saking Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Anas, atimmu padha nyempurnakno sapa sira kabeh as-safa ing barisan al-muqaddamah kang ana ing ngarep luwih dhisik, tsummal ladzi yalihi luli nyempurnakno sapa sira kabeh barisan kang nyandingi al-muqaddam, fama utai barisan kana kang ana pama utawi suwi-wiji kana kang ana apa ma nyatane minaksin saking kekurangan, fal yakun maka ana apa ma ana iku fis safil muakhari ing dalem barisan kang ana ing muri ya. Saudara-saudara sekalian, jadi 3 hadis ini masih berada di bab meluruskan dan merapatkan barisan. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar, hadis kedua dari Anas, hadis ketiga dari Anas. 3 hadis ini melengkapi informasi yang belum disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya ya.
Di antara informasi terkait dengan meluruskan dan merapatkan barisan yang belum disebutkan hadis sebelumnya adalah di hadis ini ada kalimat wahadhu bainal manakibi. Hadhu itu posisikan persisi dan lurus. Maksudnya ya, kita perlu melihat sebelah kanan kita, yang kita lihat adalah bahu kanan kita dan bahu kiri orang yang berada di sebelah kanan kita. Kita perlu melihat pada barisan kiri kita, ya, melihat pada bahu kiri kita, ya, untuk memperhatikan posisi bahu kanan orang yang berada di sebelah kiri kita. Lalu kita ambil posisi namanya hadhu. Hadhu itu adalah dibikin lurus, dibikin rapat, dibikin persisi. Yang ini belum disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. Juga wasuddu al-khalal. Ada penjelasan dan penegasan lagi, ya. Jadi celah-celah yang ada di antara barisan ini, ya, perlu dirapatkan. Ya, caranya bagaimana? Ya, kalau masih ada celah berarti, ya, yang posisi sebelah kanan kita, ya, itu merapat ke sebelah kirinya, dan kita juga begitu merapat ke sebelah kiri kita pada saat posisi kita adalah sebelah kanan belakang imam. Tetapi pada saat posisi kita adalah sebelah belakang kiri imam, maka posisi kita adalah merapat ke sebelah kanannya, supaya tidak ada lagi celah-celah dan kekosongan-kekosongan antara satu makmum dengan makmum lainnya. Kalimat suddul khalal ini adalah celah antara satu makmum dengan makmum lainnya. Nah, pada saat kita mau merapatkan, tentu yang akan pertama kali bersinggungan adalah masalah tangan ini. Oleh karena itu Rasulullah memberikan saran agar dalam hal ini masing-masing kita hendaklah bersikap linu biaidi ikhwanikum, ya, jangan kasar, jangan keras, jangan galak, tapi kita melunakkan tangan kita supaya posisi celah-celah itu bisa ditutup tanpa menimbulkan efek keributan di antara pihak-pihak yang akan menutup barisan. Jadi walaupun harus rapat, tetapi posisinya tetap posisi lemah lembut, linu biaidi ikhwanikum. Ini linu bahasa Arab nih, bukan linu boson demak nih, ya. Nah, oke. Kemudian juga lebih tegas lagi untuk menguatkan masalah suddul khalal ini, Rasulullah SAW bersabda, wala tadharu, ya, furujatin, dan jangan membiarkan kekosongan-kekosongan antara satu makmum dengan makmum lainnya, atau kekosongan antara sebelah kanan makmum dengan sebelah kiri makmum itu, karena kalau dibiarkan kosong maka kekosongan itu akan dicelah, itu akan diisi oleh setan. Bahkan digambarkan, ya, kekosongan-kekosongan itu nanti akan dirapeti oleh setan sebagaimana kambing-kambing kecil itu biasa mengisi celah-celah yang kosong di antara barisan kambing-kambing yang besar, ya. Bukan setannya kayak kambing, bukan, tapi maksudnya memang kambing kalau lagi berbaris itu, ya, nah kekosongan-kekosongan itu biasanya diisi oleh yang kecil-kecil, karena ini tabiat kambing, dia merasa terancam akan mendapatkan serangan dari binatang buas, maka supaya aman yang kecil-kecil itu menyelip di antara celah-celah kambing-kambing besar, sebab yang akan diserang biasanya itu yang lemah, dan di antara yang lemah itu adalah yang kecil-kecil ini, ya. Ini jadi ada perbedaan dengan informasi-informasi hadis-hadis sebelumnya. Juga kemudian ada tambahan lagi, waman ini bisa bisa bernada berita gembira, juga bisa bernada berita ancaman. Waman wasola soffan wasolahullah, waman qata'a soffan qata'ahu Allah. Ini bisa terkait dengan masalah merapatkan satu barisan ke kanan dan kiri posisi belakang imam, juga bisa bermakna, ya, antara barisan yang nomor 1 dengan barisan nomor 2, barisan nomor 2 dengan barisan yang nomor 3. Nah, istilahnya adalah antar barisan. Jadi jangan sampai kita makmum itu sendiri, ya, umpamanya masjidnya besar, ya, di belakang imam ada 2 baris atau 3 baris, lalu ada lagi barisan jauh sekali. Nah, itu masuk kategori, padahal tidak ada alasan, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, itu masuk kategori memutus barisan. Nah, yang memutus ini diancam dengan hadis Nabi, waman qata'a soffan
qata'ahullah. Siapa yang memutus barisan, maka Allah akan memutuskan rahmatnya kepada dia. Tapi berita gembiranya adalah wa man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambungkan barisan, maka Allah pun akan menyambungkan dengannya, termasuk adalah menyambungkan aspek rahmat dan kasih sayangnya. Yang berikutnya ini menguatkan dari masalah menyambung barisan dari sisi dari sisi antara barisan satu dengan barisan lainnya, itu ada di hadis 93-nya ya. Atimus saffa al-muqaddam summal ladzi yalihi fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar ya. Jadi saya lompat ke 93 dulu penjelasannya karena nyambung dengan tadi. Wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Jadi tata urutannya seperti pelajaran kemarin. Jadi pada saat seorang makmum datang, maka posisi dia belakang imam agak sebelah kanan ya, sedikit. Nanti orang kedua belakang imam agak sebelah kiri rapat dengan yang pertama. Nanti yang ketiga sebelah kanan lagi, nomor 4 sebelah kiri sampai satu barisan penuh. Kalau sudah penuh, membentuk baris kedua, lagi-lagi posisi di belakang imam agak sebelah kanan. Nanti yang berikutnya agak sebelah kiri, begitu sampai selesai dua barisan, dan begitu seterusnya. Kalau ada yang tidak sempurna dalam arti ujung ke ujungnya, itu yang ada pada barisan yang terakhir. Ini supaya memenuhi standar tadi. Man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Oke. Sedangkan hadis 1092-nya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Rasul bersabda untuk menguatkan ini menggunakan bahasa yang lain, tapi belum bersabda russu sufufakum. Russu itu asal artinya adalah batu bata ya, penggunaan batu bata. Jadi saat seorang tukang bangunan itu menyusun batu bata itu pasti ya, bukan sekedar ditaruh begitu saja batu batanya, agak ditekan-tekan dikit, dirapat-rapatkin ya, bahkan menggunakan kayu, bahkan menggunakan benang ya kan, supaya tidak ada bagian dari batu bata yang menonjol ke belakang atau ke depan ya, tapi semuanya dalam posisi persisi tampak ya, indah dan menawan dari sisi penampilannya, itu rusuk ya. Makanya di surat As-Saff itu adalah ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang marsus dari kata rusu ini. Itu dari sisi orang per orangnya, dengan sebelahnya adalah posisi rusu ya. Kemudian juga antara saf satu dengan saf berikutnya ya, itu Rasulullah menggunakan bahasa waqaribu bainaha. Jadi jarak ya, selama tidak ada masalah dengan physical distancing seperti sekarang ini, posisinya harus qaribu. Qaribu itu artinya ya, memungkinkan orang untuk posisi sujud ya. Jangan terlalu jauh antara barisan satu dengan barisan lain. Qaribu dibikin saling berdekatan. Dibikin apa? Saling berdekatan ya. Wa hadzu bil a'naq. Ya, ini bahasanya beda lagi. Kalau tadi hadzu bil bainal manakib, sekarang hadzu bil a'naq. Bahkan yang termasuk harus persisi kanan kirinya itu juga harus persisi dari sisi posisi leher. Nah, kemudian Rasulullah bersabda dengan menggunakan bersumpah, wa walladzi nafsi biyadihi innila aras syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annahal hadzaf. Tadi ya. Jadi menguatkan hadis yang di 1091 bahwa ya, kalau di 91 kan hanya informasi, jangan dibiarkan ada celah bagi setan. Di 92-nya Rasulullah SAW benar-benar menyaksikan setan itu berusaha untuk menutup celah-celah antar satu posisi makmum dengan posisi yang lainnya. Tentu keberadaan setan di situ perlu dicurigai ya, karena dia adalah musuh Bani Adam, dan musuhnya ini bukan hanya musuh fisik, tapi juga utamanya adalah musuh dalam urusan beragama yang akan menyesatkan kita, mengganggu kualitas sholat kita dan sebagainya. Nah, semua informasi ini merupakan penjelasan tambahan tentang tamamus sholah atau iqamatus sholah atau husnus sholah. Jadi pada hadis-hadis sebelumnya dijelaskan bahwa menyempurnakan, meluruskan barisan itu bagian dari sempurnanya sholat, bagian dari iqamatus sholah, dan bagian dari bagusnya sholat. Nah,
di antara yang merusak bagusnya sholat itu adalah manakala ada celah-celah, karena di situ masuklah setan. Nah, ini beberapa kandungan dan muatan 3 hadis yang kita baca pada siang hari ini. Semoga kita bisa memetik dan mengambil pelajaran yang terkandung dari hadis Nabi ini, dan senantiasa kita bersemangat mengindahkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita betul-betul tercatat sebagai umatnya yang kelak diakui oleh beliau SAW sebagai bagian dari umatnya yang juga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa muslimin fastaghfirullahal rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.